Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Setujaya dengan 422 12 20 10 26. Saya dari Mekatronika 5C Pagi. Di sini saya akan menjelaskan asesmen tengah semester mesin vision dengan dosen Pak Eko Rudiawan Jamzuri. Dengan soal buatlah program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada data set MNIST atau Extended MNIST dengan menggunakan Hawk Feature Extraction dengan classifier support vector machine atau SVM. Lalu lakukan evaluasi performa menggunakan Leaf One Out Cross Validation atau LOOCV. Berikut program yang sudah saya buat di Google Colab. Untuk baris pertama ini, PIP install sedikit image, sedikit learn NumPy pandas, itu ialah kita adalah perintah untuk menginstal library yang ingin kita pakai dalam program ini. Setelah itu, kita masukkan library-library yang ingin kita pakai dalam program kali ini. Yang saya pakai ialah apakah ada import pandas aspd, lalu ada import matplotlib.pyplot asplt, lalu ada home schemate feature of import hawk, lalu ada juga import numpy asnp, dan masih banyak lagi library yang saya pakai. Lalu hal yang pertama yang kita lakukan ialah load dataset dari CSV. Yang pertama, kita buat variabel train data dan test data. Lalu kita baca file CSV dan kita taruh file CSV di dalam ini. Nah, untuk file CSV yang train data itu dari MNIST by Emergent Train CSV kita masukkan ke dalam sini. Lalu yang test data yaitu MNIST by Emergent Test dan CSV kita masukkan di bagian test data. Nah, lalu untuk data yang saya ambil yaitu sekitar 2000 data, baik yang train data maupun yang test data. Setelah itu kita print atau kita tampilkan train data shape dan test data shape-nya. Maka didapatkan yaitu train data shape 2000,785, lalu test data shape-nya juga 2000,785. Setelah itu kita pisahkan fitur dan label. Untuk extend dan yang lain itu kita menggunakan ilog. Extend, ytran, test dan ytest itu kita menggunakan ilog. Lalu untuk artian di dalam ini, untuk extend berarti kita kita ambil semua baris, tapi untuk kolom kita mengambilnya dari kolom pertama sampai kolom terakhir. Lalu untuk yang Y-Trend iLog yang bagian ini, kita mengambil semua baris, namun untuk kolom kita mengambil dari kolom 0 sampai kolom terakhir. Setelah itu, kita tampilkan shape of X-Trend dan shape of Y-Trend. Maka dapatkan hasilnya shape, shape of X-Trend-nya itu 2000,784, 2000 itu ialah sampel, lalu 784 itu ialah fitur. Lalu untuk shape of Y-Trend-nya kita mendapatkan 2000, 2000 itu ialah label. Setelah itu kita reshape data untuk pemrosesan gambar. Nah, X-Trend kita reshape menjadi min 1,28,28, lalu X-Test juga kita reshape menjadi min 1,28,28. Lalu kita print hasil reshape X-Trend-nya, maka dapatkan hasilnya yaitu 2000,28,28. 2000 itu ialah sampel, 28 itu ialah dimensi. 28 yang ini maupun yang ini. Setelah itu kita coba tampilkan salah satu gambar. Maka kita coba ambil indeks 58 untuk X-Trend dan indeks 58 untuk Y-Trend. Maka setelah itu kita PLTC atau kita tampilkan, maka kita dapatkan gambar itu label 0 dan hasil juga 0. Maka sudah sesuai. Setelah itu kita lakukan extract fitur hawk. Nah, setelah itu extract fitur hawk ini buat fungsi extract hawk pictures dengan inputnya ialah images. Lalu kita buat daftar kosong untuk menampung hasilnya, yaitu Hawk Pictures. Setelah itu, kita buat program perulangan yaitu image in images. Setelah itu, kita buat feature dengan fungsi Hawk dengan parameter image ori dengan parameter orientation yaitu 9
pixel per selnya itu 8,8, lalu sales per bloknya itu 2,2, lalu blok normnya itu kita menggunakan L2. Setelah itu, setelah itu kita taruh hop picture yang sudah kita buat tadi ke dalam fungsi kosong. Setelah itu kita kembalikan program kosong tadi. Itu yang ini. Setelah itu kita panggil extract hop feature tadi untuk mengekstrak extrain dan juga extest. Setelah itu kita standarisasi fitur hop, fitur dan standarisasi fitur hop dengan cara kita buat fungsi standarisasi yaitu scalar. Setelah itu kita masukkan scalar dengan fit transform untuk train hop dan juga test hop. Nah, gini. Selalu kita print shape of hop pictures extract-nya, maka didapatkan hasilnya itu sebanyak 144 fitur. Selanjutnya ialah kita membangun dan melatih model SVM. Yang pertama kita lakukan adalah inisialisasi model SVM. Di SVM modelnya kita menggunakan kernel yaitu linear. Linear yang berarti dia akan mencari garis pemisah linear antara kelas satu dengan kelas lainnya. Lalu untuk C10 ini itu ialah untuk mengatur marginnya. Setelah itu kita buat lagi latih untuk model SVM. Kita menggunakan SVM model dengan parameternya yaitu extrain hop dan ytrain. Lalu kita buat prediksi pada test set, itu kita menggunakan ypred, kemudian SVM model predict test hop. Selanjutnya kita melakukan evaluasi model. Fungsi untuk extract fitur hop yang pertama kita buat seperti yang di atas tadi, extract hop features yang ini. Setelah itu kita buat lagi daftar kosongnya, lalu kita kita menggunakan parameter reshape-nya itu 28,28, pixel per selnya itu 4,4, 4 kali 4, lalu size per bloknya 2,2, lalu visualize-nya itu kita menggunakan false. Lalu kita masukkan fitur hop features tadi ke hop features yang daftar kosong tadi. Lalu kita kembalikan hop features-nya. Setelah itu kita lakukan ekstrak pada extrain hop menggunakan fungsi yang sudah kita buat. Setelah itu kita inisialisasikan LOO-nya atau leave one out. Lalu kita simpan hasilnya di ytrue dan ypred. Setelah itu kita lakukan pembagian LOO di datanya. Lalu hasilnya kita simpan di ytrue dengan masukkan tes LOO. Lalu kita masukkan juga hasilnya di ypred dengan masukkan ypred LOO. Setelah itu kita menghitung metrik evaluasinya. Yang pertama kita menghitung akurasi. Akurasi itu dengan parameter ytrue dan ypred, lalu conf matrix sama dengan parameter ytrue dan ypred, lalu untuk precision sama juga dengan parameter ytrue dan ypred, cuman ada tambahan yaitu average weighted. F1 juga menggunakan ytrue dan ypred, cuma ada tambahan average weighted. Lalu kita tampilkan hasilnya yaitu print akurasi untuk akurasi, print conclusion untuk matrix, lalu print precision, lalu print F1 score. Nah, untuk akurasi data kita mendapatkan yaitu 0,74. Untuk koefisien matriksnya ini masih kurang rapi. Lalu untuk presisinya itu 0,73, lalu untuk F1 score itu 0,73. Selanjutnya kita lakukan hitung confusion matrix. Kita ulangi seperti Pak di awal tadi yang confusion matrix menggunakan ytrue dan ypred. Lalu kita membuat plot heat map-nya dengan ukuran 10 kali 8, lalu dengan judul yaitu confusion matrix, lalu untuk plot x labelnya atau plot x labelnya itu predicted labels, lalu untuk y labelnya itu true labels, lalu kita PLT show atau kita tampilkan, maka hasilnya ialah seperti ini. Nah, untuk persebaran datanya di sini cukup lumayan ada semua.
dan cukup merata, walaupun ada yang satu, tapi untuk contohnya bisa kita lihat untuk di true labelsnya 0, itu ada 59 data yang menyatakan predicted label itu 0, maka sudah cukup bagus. Lalu juga ada 8 di true labelsnya menyatakan 60, di predicted labelnya juga ada 8. Di 63 data menyatakan 8 itu benar. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.